Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Bapak Pangky Suseno. Bapak Pangky Suseno selaku pemateri hari ini yang akan membawakan tentang webinar minggu kedua ini, terusan dari minggu pertama yaitu tentang bisnis model Canvas, di mana Bapak Pangki nanti akan memberikan penjelasan serta teman-teman bisa bertanya secara interaktif sesuai dengan kebiasaan ketika webinar, teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman untuk segera meng-on-cam-kan kamera teman-teman semua supaya kegiatan webinar ini lebih interaktif meskipun dilakukan secara online. Kemudian juga saya hormati dan saya sayangi teman-teman yang mengikuti kegiatan Inbis Ubi Series ini. Terima kasih atas segala kelonggaran waktunya, kesiapannya dalam mengikuti kegiatan webinar Inbis Series ini. Semoga konsistensi teman-teman bisa sampai di akhir kegiatan ini di tahap mentoring secara offline. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai moderator kegiatan hari ini. Oleh karena itu nanti akan dijelaskan langsung oleh Bapak Pangky Suseno. Monggo Pak Pangky untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Monggo bisa share screen Pak Pangky. Sekarang ya, masih loading. Mohon ditunggu sebentar. Oh iya teman-teman, saya mengingatkan untuk jika Zoom itu nanti memang jika tidak bisa menggunakan background, silakan untuk mengikuti Zoom itu dengan background yang normal, kemudian dengan menjaga sikap karena kegiatan webinar ini nanti hasil rekodnya akan kami upload di YouTube UBI ya teman-teman. Jadi monggo untuk bisa dapat dipahami dan dilaksanakan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Monggo Pak Panggi, waktu dan tempat kami persilahkan. Eh, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Untuk PPT saya, Dengar, Pak. apakah terlihat juga teman-teman? Terlihat Pak. Baiklah, akan saya langsung mulai aja ya. Jadi, perkenalkan nama saya Pangky Sueno. Saya kebetulan dosen teknik industri dan sebagai kepala unit inkubator bisnis ya. Jadi kalau teman-teman ada keperluan tentang kewirausahaan dan lain sebagainya, bisa berkonsultasi ke ruangan saya ya. Saya akan selalu ada di kampus di hari Senin sampai Jumat ya, dari jam 8 sampai jam 3 sore. Untuk bisnis model Canvas ini kemarin sudah ada pendahuluan ya. Jadi ini nanti saya juga akan merefresh dulu, di mana untuk materi saya nanti ada 4 ya, yaitu value proposition, kemudian customer segment, channel, dan customer relationship ya. Jadi sebelum saya masuk keempat materi tersebut, saya akan masuk ke pendahuluan dulu sambil kita mengingat apa yang telah teman-teman pelajari ya pada webinar sebelumnya. Nah, yaitu adalah apa itu arti bisnis model yang menurut teman-teman ya. Di sini ada yang mau berpendapat apakah arti bisnis model ya dari apa yang teman-teman dapat dari minggu kemarin. Barangkali ada yang mau menyampaikan secara langsung atau melalui chat, saya persilahkan.
Gimana teman-teman? Silakan, ada yang mau berpendapat. Yuk, adakah orang di sini? Apakah ada kehidupan? Halo, teman-teman, ada orang nggak nih? Kok pada diem semua ya? Santai teman-teman, ini adalah sesi diskusi ya. Silakan untuk berpendapat apa yang teman-teman dapat dari pertemuan sebelumnya ya. Ini sambil mengingat-ingat agar kita tidak lupa dengan apa yang kita pelajari ya. Monggo, apa arti bisnis model menurut teman-teman semua? Ada yang masih ingat atau tidak? Strategi untuk menghasilkan keuntungan. Nah, boleh yang lainnya? Satu lagi, silakan teman-teman. Dari 19 orang, masa tidak ada yang ingat dengan apa yang teman pelajari di minggu kemarin nih? Ya teman-teman, mana yang lainnya ini? Nggak perlu ditunjuk ya, ini bukan kelas ya, jadi santai aja. Silakan diutarakan pendapatnya. Monggo teman-teman semua, kalau nggak pengen on mic silakan balas di chat aja nanti biar dibaca Pak Panggi. Monggo monggo. Ini ada Mas Fahmi Nur Fadila, blueprint strategi untuk menghasilkan keuntungan. Oke, lanjut. Monggo. Rancangan untuk membangun suatu bisnis, oke lah. Jadi bisnis ini ya, bisnis model ini adalah menggambarkan ya bagaimana perusahaan menciptakan ya dan memberikan nilai atau value, di mana sebuah model bisnis ini menggambarkan bagaimana perusahaan untuk menghasilkan uang dan atau pendapatannya. Jadi dari pengertian ini ada blocks atau kata yang di warna merah. Ini adalah arti penting dari bisnis model. Jadi yang pertama kita harus mampu menciptakan ya, jadi menciptakan produk baru. Kemudian eh, produk lama pun bisa ya kita ciptakan ulang, di mana produk-produk tersebut memberikan sebuah nilai baru ya yang belum dijual oleh kompetitor ya atau pengusaha yang lainnya. Nah, ini adalah peluang kita ya untuk membangun sebuah usaha ya yang kita bisa gunakan untuk menghasilkan sebuah uang atau pendapatan yang lebih dari sebelumnya. Jadi harus ada sebuah inovasi setiap saat dan setiap waktu terhadap usaha-usaha yang sedang kita jalani ya. Kemudian dalam bisnis model kanvas ini ada 9 kategori ya yang sudah dijelaskan oleh Mas Amar di pertemuan kemarin. Jadi dari 9 ini nanti saya akan menjelaskan yang blok sebelah kanan yaitu value proposition, kemudian customer relationship dan customer serta channel ya atau saluran penjualan. Kemudian dari bisnis model kanvas sendiri ini kita bisa mengetahui ya kalau untuk value proposition ya apa yang kita bisa berikan. Ya, jadi produk kita itu apa saja yang bisa kita tawarkan kepada konsumen atau calon pembeli. Jadi kita harus memikirkan dengan baik-baik, dengan benar dan baik ya apa yang bisa kita tawarkan terhadap produk kita yang membedakan ya dengan produk yang lainnya. Kemudian untuk customer relationship ini adalah bagaimana kita melakukan interaksi ya, jadi hubungan ya antara kita dan pelanggan untuk mengenalkan ya produk kita tersebut atau menyampaikan value kita. Kemudian untuk customer segment ini adalah siapa ya yang membutuhkan barang kita. Jadi kita harus menentukan segmen kita sesuai dengan barang yang kita jual ya. Bisa berdasarkan gendernya,
bisa berdasarkan usianya, atau bisa untuk semua golongan, itu juga bisa. Kemudian yang terakhir nanti ada distribusi channel, jadi bagaimana produk kita itu bisa sampai ke tangan konsumen ya. Jadi entah itu via TikTok atau via online dan sebagainya, itu bisa dipikirkan kemudian harinya. Jadi ini adalah 9 bloknya, saya skip aja. Nah, ini adalah 9 blok tadi ya. Jadi 9 blok tadi itu dibagi menjadi 3 blok ya. Jadi ada blok kanan, blok kiri, dan blok bawah ya. Jadi kita untuk hari ini lebih banyak membahas di offering dan blok kanan ya. Jadi bagaimana kita menjual atau menawarkan value kita ya, atau eh, nilai tambah terhadap produk yang kita buat ini yang mau kita jual ya kepada pelanggannya. Nah, untuk blok kiri dan blok bawah ini akan kita sampaikan ya pada inti series di minggu-minggu berikutnya. Nah, untuk yang pertama adalah value proposition, jadi adalah keunggulan atau keunikan produk ya. Jadi dalam keunggulan atau keunikan produk ini, yang kita berikan adalah sebuah nilai ya, jadi manfaat apa yang ditawarkan pada produk kita. Kemudian kenapa orang harus membeli produk ya, Anda dibandingkan yang dijual oleh orang lain. Nah, ini ada value-value yang kita harus perhatikan ya. Jadi dalam value ini ada banyak kategori yang bisa kita jual ya. Jadi ada kebaruan, kemudian performance, kemudian ada customize, kemudian ada getting the job done ya, atau kita bisa pre-order dan lain sebagainya. Kemudian bisa desain yang kita tawarkan atau brandnya, kemudian harga, ada cost reduction dan risk reduction dan lain sebagainya ya. Ini adalah kategori-kategorinya. Untuk contohnya adalah di slide berikut ini ya. Jadi adalah untuk value yang kita tawarkan ya. Yang pertama adalah newness atau kebaruan ya. Jadi kebaruan teknologi yang kita jual ini adalah sebuah value proposition ya. Jadi kita bisa menjual kebaruan teknologi, kemudian service yang baru, kemudian cara pembayaran dan relationship metodenya. Kemudian untuk performance, nah ini sering kita gunakan ya sebagai alat komunikasi. Jadi contohnya adalah Android, di mana Android juga dari tahun ke tahun juga selalu mengalami peningkatan performance ya. Kalau teman-teman pakai iPhone juga sama, eh, software-nya juga akan melakukan perkembangan ya dari tiap tahun ke tahun. Kemudian ada customize atau bisa by order atau disesuaikan dengan selera para pembeli ya. Kemudian ada desain. Nah, ini desain biasanya lebih ke perhiasan ya. Ini bisa, kalau desain sih kebanyakan sekarang misalkan kalau teman-teman mau nikah nanti ya, itu bisa untuk acara pernikahan biasanya akan melakukan proses pemesanan atau desain cincin pernikahan. Nah, itu sebagai salah satu dari value yang ditawarkan oleh perusahaan perhiasan. Kemudian ada brand atau status ya, ini contoh-contoh brand yang sudah terkenal. Jadi yang dijual adalah brandnya ya, bukan apa namanya produknya. Jadi dia lebih ke brand. Jadi semakin terkenal brandnya, maka akan semakin mahal harganya ya. Jadi misalkan kayak kita pakai baju ya. Jadi kalau kita pakai baju yang di Shopee, misalkan kita beli 100.000 tiga yang tanpa brand, misalkan polosan, itu pun 30.000 ya. Tapi kalau sudah kena brand, misalkan brandnya adalah eh, channel atau Gucci dengan sudah ada emblem brand tersebut, otomatis harganya sudah jadi 10 kali lipat atau sampai 100 kali lipat ya. Jadi 30.000 bisa jadi 300.000 atau 3 juta, itu bisa terjadi ya, karena yang dijual adalah brandnya. Kemudian adalah yang ditawarkan pada value adalah harga ya. Jadi harga ini biasanya seringkali kita ketahui, misalkan kalau promo ya, jadi promo pesawat penerbangan ya kayak Air Asia, terus kemudian promo hotel, kemudian kalau kita sering pakai Grab atau GrabFood atau apa GoFood, nah itu juga harga yang ditawarkan ya. Misalkan kita mau beli makanan dengan adanya potongan harga, kita jadi lebih tertarik ya, seperti itu. Kemudian ada cost reduction dan risk reduction. Ini biasanya lebih
terkait dengan produk-produk yang ada ya. Jadi kayak misalkan cost reduction seperti bola lampu yang digunakan. Jadi sebelumnya kita pakai Philips, kemudian ada merek brand lain-lainnya yang menawarkan dia harganya murah, kemudian dari segi energi juga lebih irit dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu ya cara untuk menawarkan atau menyampaikan value yang ada pada produknya. Kemudian ini ada accessibility dan conventional atau usability ya. Ini cara-cara para pengusaha untuk menyampaikan apa yang mereka jual seperti itu. Nah, ini sebelum masuk contoh, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu. Bisa via chat atau bertanya secara langsung untuk value proposition ini. Belum ada. Kalau belum ada, saya lanjut ya. Jadi ini saya ada dua contoh ya. Yang pertama adalah contoh produk digital ya, karena saya lihat kemarin dari pesertanya banyak anak informatika dan anak ekonomi kalau nggak salah. Jadi ini saya ambil dua contoh dari prodi-prodi tersebut. Jadi untuk yang produk digital, misalkan kita membuat yang namanya aplikasi monitoring ya untuk kualitas air kolam ikan. Jadi ini pakai sensor dan lain sebagainya. Kemudian nilai manfaat apa yang ditawarkan produk kita, kenapa orang harus membeli produk kita, ya ini adalah yang bergaris merah. Jadi dalam alat atau produk digital ini, yang pertama kita menawarkan atau value proposition adalah menyediakan ya pemantauan kualitas air secara real time ya menggunakan sensor IoT. Jadi dengan sensor IoT ini kita bisa mengetahui ya kadar airnya, kadar pH-nya dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga bisa mengurangi risiko kematian ikan ya akibat perubahan kualitas air secara mendadak melalui notifikasi otomatis ya. Jadi misalkan kolam ikan kita itu terbuka ya. Nah, terbuka itu biasanya karena sekarang musim hujan, otomatis kan kolam kita akan kemasukan air hujan ya. Dengan kemasukan air hujan ini pasti akan mempengaruhi ya nilai pH-nya dan kualitas airnya. Nah, ini kalau misalkan terjadi perubahan yang sangat signifikan ya, biasanya sensor IoT ini akan memberikan sebuah peringatan ya, ini peringatan atau notifikasi ya apa yang harus kita lakukan sehingga ikan ini ada kemungkinan tidak akan mati semua gitu. Kemudian yang ketiga ya dari value proposition ini kita bisa membantu para petani ikan ya meningkatkan produktivitas dan efisiensi pemberian pakan dengan rekomendasi berbasis data ya. Jadi dengan sensor IoT ini kita bisa tahu oh apakah ikan kita sedang kelaparan atau tidak ya. Jadi kita bisa memberikan makanan ya sesuai dengan waktunya agar mereka tidak kelaparan atau kenyangan seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua, nah ini misalkan ada kolaborasi antara anak-anak ekonomi dan anak-anak informatika ya untuk membuat jasa dashboard laporan keuangan. Jadi dari dashboard keuangan ini sendiri yang kita bisa tawarkan ya atau nilai yang kita jual itu yang pertama adalah menyediakan dashboard keuangan yang bisa menampilkan ya arus kas, kemudian laporan penjualan, laba rugi atau untung rugi yang kita lakukan dan analisa biaya dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Jadi kalau orang awam baca data itu bisa langsung mengerti, gitu. Enggak hanya angka saja, jadi harus ada chart atau grafik atau tabelnya seperti itu. Kemudian yang kedua bisa membantu UMKM ya memantau kinerja usaha secara rutin melalui tampilan data yang terstruktur ya. Jadi pemilik itu bisa melakukan cek usahanya dimanapun dan kapanpun dan pakai apapun itu juga bisa. Kemudian yang ketiga, kita menyediakan format dashboard ya, sesuai dengan kebutuhan jenis usaha, sehingga pemilik UMKM ini dapat membaca kondisi bisnis dengan cepat. Jadi kalau misalkan ada sebuah kerugian ya, jadi oh kita rugi, nah ini harus apa yang harus kita lakukan, jadi bisa langsung cepat action. Nah, kemudian apabila kita untung, apa yang bisa kita lakukan ya untuk mempertahankan keuntungan ataupun untuk meningkatkan keuntungan tersebut.
Itu. Kemudian yang keempat, kita bisa menyediakan layanan edukasi ya, tentang cara memperbarui data sehingga dashboard ini dapat digunakan secara berkelanjutan ya. Jadi misalkan ganti usaha atau meningkatkan usahanya juga harus tetap bisa ditingkatkan ya, seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan ke customer segment, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu untuk ide-ide usahanya atau usaha yang sedang dijalani saat ini. Saya persilakan bisa via chat ataupun tanya secara langsung. Monggo, teman-teman semuanya. Monggo teman-teman silakan untuk konsul dulu. Sesi konsul dibuka, silakan teman-teman bertanya. Jika tidak pede untuk on mic ataupun on cam, silakan via chat aja. Jadi nanti kita bisa memberikan bantuan pembahasan dari kendala-kendala yang teman-teman hadapi. Monggo, monggo, jangan jangan sungkan-sungkan karena ini juga kan kegiatannya juga untuk pengembangan bisnis teman-teman semua dan untuk persiapan PKM, PPK Ormawa, dan P2MW. Monggo ditunggu untuk via chatnya. Belum ada ya? Mas, kalau belum ada, saya lanjutkan nanti disimpan ya, atau bisa ditaruh di chat dulu, nanti saya akan bahas di terakhir aja kalau seperti itu. Baiklah, saya lanjutkan. Oh, ada yang tanya ini. Eh, Nah, ini ya, jadi ada pertanyaan dari Mas Fahmi. Saya pernah membuat aplikasi sejenis, Pak. Cuma dari yang saya lihat dari UMKM sekitar kayaknya akan cukup repot untuk pemakaiannya karena masuknya teknologi yang bisa dibilang baru bagi mereka. Jadi bagaimana Pak solusinya? Ya, jadi ini adalah tantangan kita ya sebagai penjual jasa ya. Jadi dalam menjual jasa itu, jadi ke UMKM kita harus apa namanya memberikan sebuah pelatihan ya, jadi menjelaskan secara sederhana dengan bahasa mereka ya. Jadi kalau bahasa orang ya ngomong kayak tonggone dewi, jadi jangan bicara kayak seorang akademisi. Jadi kita harus ubah bahasa kita. Jadi ubah bahasa kita, cara kita menjelaskan bagaimana mereka itu bisa mudah memahami tampilan-tampilan ini ya. Terus kemudian karena kita jasa kan kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka ya. Jadi tampilannya disesuaikan dengan keinginan mereka ya. Jadi kayak interface dan lain sebagainya itu disesuaikan dengan keinginan mereka yang mana mereka nyaman ya dan mudah untuk belajar. Nah, ini adalah PR seorang yang jualan jasa ya. Nah, ini seperti itu. Jadi karena teknologi baru, nah ini bisa by HP ya. Jadi HP kan saya rasa semua orang juga sudah punya HP Android dan sebagainya ataupun internet kan juga bisa ya. Kita bisa buat interface yang sederhana, tampilan yang sederhana satu persatu yang nggak usah yang langsung muncul banyak itu nggak usah. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan mereka, pengennya apa, terus mudahnya mereka itu untuk paham seperti apa. Nah, itu dari saya itu dulu. Gitu. Barangkali ada tambahan atau pertanyaan lain, Mas? Silahkan. Nah, ini yang pertanyaannya Mas Ilham akan saya bahas di slide berikutnya ya, Mas, di apa di customer segment ya ini. Nah, ini saya lanjutkan dulu ya sambil menjawab yang tadi. Jadi yang berikutnya adalah customer segment ya. Jadi kita mau jual ke siapa? Nah, ini sangat penting terhadap produk-produk kita ya. Jadi
dalam segmen ini ada beberapa pasar yang kita harus tuju. Jadi ada mass market atau pasar yang massal, kemudian ada niche market atau pasar ceruk, ini kebutuhannya yang spesifik. Kemudian ada segmented ya, pasar terbagi ya, beragam kebutuhan satu kategori. Kemudian ada diversified dan multi-set platform. Nah, ini adalah customer segment. Kemudian dalam customer segment, ini adalah contoh-contohnya ya. Jadi kalau mass product, jadi contohnya adalah mie. Mie ini adalah sebuah produk yang diproduksi secara massal, kemudian dia dijual atau konsumennya itu semua umur, semua jenis, dan siapapun bisa memakannya. Kemudian diversified ini adalah eh, ada apa namanya pasar yang berbeda ya, jadi kategorinya berbeda-beda. Kalau misalnya teman-teman masuk ke dalam mall atau teman-teman kalau di mana ya, nah misalkan kita masuk ke Bravo ya, jadi kan ada kategori barang ya, jadi setiap baris kan ada kategori yang berbeda-beda ya. Jadi kayak makanan, snack, kemudian kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya, itu adalah diversified ya. Jadi kok dia memudahkan para pelanggan itu langsung menuju ke tempatnya. Kemudian ada segmented, jadi ini adalah berdasarkan apa namanya kelas ya. Jadi kalau biasanya ada ekonomi atau yang bisnis ya, atau yang lainnya, biasanya adalah pesawat terbang. Biasanya kan ada yang murah dan yang mahal ya. Jadi kalau yang premium ibaratnya kita naik Garuda, kalau yang ekonomi yang standar kecil, pesawat kecil, biasanya kita pakai yang Citylink. Kemudian ada niche atau kita targetnya sudah tertuju secara langsung, jadi kita kategorinya sudah langsung tertuju ya. Jadi ke apa namanya langsung, misalkan kita jualan produk baju, nah bajunya ini langsung ke jenis kelamin. Jadi jenis kelamin misalkan perempuan, nah perempuan usianya yang cocok ini misalkan usia 18 sampai 30. Nah ini juga harus kita tentukan kayak gitu. Terus misalkan contohnya juga yang lain yang sering ada yang selalu dibutuhkan adalah produk bayi. Nah, produk bayi kan jelas ya. Jadi bayi ada yang cewek atau cowok, kemudian bisa jadi bayi aja untuk apa namanya bisa cewek dan cowok ya. Kemudian ada batasan umur, jadi ada umur misalkan ada newborn, jadi baru lahir sampai usia 6 bulan, kemudian 6 bulan sampai 2 tahun, atau 1 tahun, 1 tahun sampai 3 tahun. Nah, itu adalah contoh produk untuk yang segmen-segmennya sudah dibagi. Kemudian ada multi-site, jadi ini contohnya adalah Tokopedia, jadi dia jualan semua barang dalam satu tempat ya, gitu. Nah, untuk contoh yang tadi dari pengembangan produk digital, aplikasi monitoring kualitas air kolam kan ya, jadi segmennya ini karena dia adalah aplikasi ya, jadi produk digitalnya, jadi yang jelas adalah petani ikan ya, skala kecil hingga menengah. Nah, ini sudah kita batasi ya, jadi kita batasi petani ikan dan kecil sehingga menengah, yaitu. Kemudian yang kedua adalah pemilik kolam bioflok, pembudidaya ikan di perkotaan. Jadi yang biasanya punya lahan kecil tapi pengen ternak ikan kayak gitu atau urban farming. Kemudian bisa jadi kita jualnya ke komunitas UMKM perikanan ya. Biasanya UMKM komunitas kan lebih terfokus ya. Jadi fokus ke para petani-petani ikan kayak gitu. Kemudian bisa jadi alat kita ini kita jual ke sekolah atau kampus ya dengan unit laboratorium perikanan yang sedang mengembangkan ya teknologinya ke dalam praktikum ya, atau teknologi terhadap ikan ya, atau praktikum biasanya kan kalau mahasiswa kan pasti ada praktikum ya. Jadi praktikum bagaimana sih mereka membuat alat ini juga sangat penting. Kemudian kalau jasa pembuatan dashboard tadi, nah ini juga jelas segmennya siapa. Jadi ada UMKM di bidang kuliner, fashion, retail, dan sebagainya. Kemudian pemilik usaha online shop yang ingin memantau penjualan dan biaya operasional secara langsung. Asosiasi UMKM dan startup kecil yang membutuhkan gambaran finansial ya untuk perencanaan usaha. Gitu. Ini adalah contoh-contoh segmen terbesar ya. Kemudian kalau untuk menjawab dari Mas siapa ini? Mas Ilham ya. Jadi jasa digital misalnya bergerak di bidang desain, foto produk, dan pembuatan website, dan untuk branding usaha sudah ada melalui website dan Instagram. Tetapi permasalahannya yang saya alami adalah saya kurang pasar, sasarannya, customer-nya,
mungkin tips and tricks agar dapat menarik customer untuk memakai jasa layanan saya. Nah, ini misalkan kita pakai bidang desain. Nah, ini desainnya untuk siapa? Jadi kita harus kategorikan secara pasti. Nah, misalkan desain baju, bajunya misalkan pecinta K-pop. Ya, kamu pakai baju yang desain yang berbau K-pop ya. Misalkan girl band, boy band. Nah, itu untuk pecinta K-pop. Terus kemudian kamu punya desain yang lain, misalkan para pecinta anime atau wibu, kayak gitu. Kan juga beda toh segmennya dan pasarnya akan beda. Kemudian kalau desain untuk anak-anak, ya berarti kan apa desain-desain yang kamu buat juga berfokus pada anak-anak, kayak gitu. Kemudian foto produk lah, foto produk ini juga harus dijelaskan ya. Nah, kalau foto produk ini kayaknya sudah mulai tergantikan dengan AI ya kalau nggak salah. Sekarang kan AI sudah gampang kan, pakai foto biasa, kemudian minta bantuan from AI untuk mengubah foto ini menjadi foto estetik, nah untuk dijual. Nah ini untuk foto produk kayaknya sudah mulai redup ya, bisa digantikan dengan teknologi. Kalau desain masih banyak yang dibutuhkan. Kemudian pembuatan website ini juga ya lumayan banyak, tapi bisa juga. Nah, untuk branding usahanya, ya kalau bisa jangan hanya melalui website dan Instagram, Mas. Jadi kalau misalkan Masnya jualan untuk desain, nah ini kan paling enggak harus ada produk yang dijual ya, misalkan by WA, kemudian by TikTok dan lain sebagainya, atau by Shopee kan juga bisa untuk jasa desain kita. Atau misalkan ada apa namanya, ada fast work ya, yang freelance desain itu juga bisa untuk memasarkan produk desainnya. Untuk website juga bisa melalui situs itu ya, jadi melalui platform ketiga ya, atau apa namanya, jasa desain ya, jadi bisa Fastwork, kemudian ada Fiverr ya, dan Fiverr ya, jadi seperti itu bisa juga kita jelaskan. Kemudian customer-nya juga harus diperinci ya, jadi untuk website ini website untuk apa gitu, jadi harus diperjelas. Jadi misalkan, nah untuk promo websitenya ini kalau bisa juga harus ada atau apa namanya mock-up-nya atau produk yang sudah jadi. Jadi kita sudah pernah buat apa aja itu bisa ditampilkan sebagai eh, salah satu promonya kayak gitu ya. Jadi customer itu sudah tahu, oh ini dia jualan website, bisa buat websitenya untuk misalkan sekolah atau website karir atau website kampus dan sebagainya, atau website UMKM, nah, atau katalog produk dan sebagainya. Ini harus dijelaskan secara rinci ya Mas, kayak gitu. Nah, untuk Mas Ilham, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, silakan dimasukkan ke dalam chatnya. Silakan yang lainnya kalau ada pertanyaan atau masih dipikir silakan ya. Nah. Oh, ini bagus pertanyaannya ya. Jadi joki game seperti boosting rank dan jasa top up ini juga bisa Mas. Jadi kan kalau dalam BMC misalkan untuk value proportionnya, kamu yang nilai yang kamu tawarkan misalkan kan jelas. Jadi untuk boosting rank, jadi misalkan kamu nawari dari legend ke apa mitik ya. Nah, dari legend ke mitik misalkan dalam waktu berapa hari. Kemudian pas respon, terpercaya dan sebagainya itu juga bisa dimasukkan. Kemudian untuk segmennya kan kalau joki game kan jelas ya, para pecinta game dan sebagainya itu juga bisa digunakan ya. Itu bisa dipetakan lah. Jadi kalau joki juga masih bisa dipetakan selama dia bisa menghasilkan sebuah pendapatan kayak gitu ya. Silakan yang lainnya, barangkali ada yang mau ditanyakan sambil saya lanjutkan ya. Kemudian ini adalah saluran ya, atau yang ketiga adalah channel, jadi saluran penjualan kita bisa lakukan secara langsung atau direct. Kemudian kita melalui partner. Jadi dari partner ini ada beberapa fase yang harus kita lalui ya untuk menyalurkan produk kita, yaitu ada awareness atau kesadaran, ada evaluation, purchase, delivery, dan after sales. Kemudian awareness ini adalah kesadaran kita akan kebutuhan ya. Jadi
misalkan Bank BNI, nah ini kan biasanya lebih ke apa namanya, kalau bank-bank kan biasanya asuransi ya. Nah, asuransi biasanya kesehatan, ini asuransi kesehatan atau pendidikan ya, untuk anak-anak kita nanti ke depan. Biasanya kan kita sudah harus berpikir ya untuk dana-dana darurat di kemudian hari. Kemudian ada evaluation. Jadi evaluasi ini lebih ke biasanya terhadap produk-produk kita ini apa sih yang kurang, ini harus kita lakukan secara evaluasi. Kemudian bisa purchase, jadi ini pembelian secara langsung dan tidak langsung ya. Jadi pembelian secara tidak langsung bisa melalui toko online, Shopee, dan lain sebagainya. Kalau yang langsung bisa datang ke toko atau ke mall atau kemanapun ya, yang kita bisa beli secara langsung. Kemudian ada delivery, nah ini kalau di Tulungagung ada Zendo, ya, ada paket pengiriman ya, atau Gojek atau Grab ini juga bisa. Kemudian setelah delivery kita menerima produk, ada istilah after sales. Jadi after sales ini lebih ke arah asuransi ya, atau ke after sales atau apa namanya, garansi lah ya, ke garansi terhadap produk yang kita jual ya. Jadi misalkan kayak tadi Mas Ilham jualnya jasa desain. Nah, jasa desain ini kan setelah kita buat selesai, nah, kita kan ngasih ke pembeli gitu. Nah, ke pembeli itu apa sih yang bisa kita berikan atau garansinya? Nah, biasanya kalau jasa desain kan garansi, misalkan setelah kita selesai ada satu atau dua kali revisi. Nah, setelah itu sudah. Berarti kan kalau dia lebih dari dua, berarti dia harus bayar lagi kayak gitu. Kalau misalkan kayak kita beli sepeda motor baru dari dealer, kan pasti ada garansi kan. Garansi misalkan ada gratis servis 3 kali untuk ganti oli dan lain sebagainya, itu juga bisa prosesnya. Nah, kalau untuk contoh produk digital, untuk aplikasi monitoring ya pada kualitas kolam ikan ini, jadi bagaimana orang tahu tentang produk kita dan gimana orang bisa membeli produk kita ya. Jadi orang bisa tahu produk kita itu bisa melalui media sosial, jadi Instagram, Facebook, dan TikTok. Ini kan sudah sangat banyak sekali ya. Jadi Instagram dan TikTok ini juga bisa untuk live dan lain sebagainya. Untuk Facebook kita bisa buat Facebook Pro dan sebagainya. Kemudian untuk memperkenalkan aplikasi ini bisa melalui webinar edukasi tentang budidaya ikan, bebas AOT ya, ini biasanya kita bisa webinar, kemudian bisa melalui marketplace, Tokopedia atau Shopee, kemudian bisa kita melalui website resmi ya yang menyediakan demo aplikasinya seperti apa. Kemudian yang kelima kita bisa melakukan kerjasama dengan dinas perikanan dan kelompok budidaya ikan ya, dan kunjungan langsung ke area budidaya. Jadi kita bisa melakukan demo alat ya. Kalau aplikasi ikan kan saya rasa di Tulungagung kan banyak kolam ikan, banyak orang-orang yang punya kolam ikan, itu juga sebagai salah satu target kita ya. Kalau misalkan teman-teman informatika mau buat alat ini juga bisa kayak gitu ya, sebagai usahanya, karena saya rasa apa namanya, banyak para pelaku ya budidaya ikan kayak gitu. Kemudian kalau pembuatan dashboard laporan keuangan UMKM ini bisa misalkan media sosial dengan contoh tampilan dashboardnya. Kemudian marketplace jasa seperti Facebook atau Seribulancer. Nah, kalau jasa desain tadi juga hampir sama ya Mas. Kita bisa melalui Facebook dan Seribulancer, ada tampilan dashboardnya dan contoh tampilan desainnya dan sebagainya. Kemudian kita bisa buat landing page ya, atau website yang menampilkan portofolio. Jadi kita sebagai orang yang jualan jasa, paling nggak kita harus punya portofolio ya. Jadi apa sih yang pernah kita jual, pelanggannya siapa, itu juga kita bisa masukkan sebagai portofolio. Jadi ketika orang kalau kita promonya lewat Instagram, tapi kan di linknya Instagram ya, di apa namanya, biodata ya, biasanya kita tambahkan link ya, portofolio kita, dan nanti orang-orang itu bisa lihat portofolio kita, bagaimana hasil jasa kita ya, misalkan desain atau website kita seperti apa, kemudian siapa sih pelanggannya, itu juga bisa. Kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya webinar atau pelatihan singkat mengenai manajemen keuangan ya ke UMKM. Jadi kita nggak bisa memaksakan produk kita ke UMKM, oh, kamu harus pakai ini, enggak. Kita harus memberikan yang namanya awareness ya, kesadaran mereka ya. Jadi kita paling enggak ibaratnya kayak eh,
sales ya atau marketing kan kita menjelaskan produk kita sebaik mungkin, membujuk mereka agar mereka itu tertarik dengan produk kita kayak gitu. Kemudian yang kelima kita bisa melalui komunitas UMKM, melalui grup WhatsApp, Telegram, dan Facebook ini juga bisa kita lakukan untuk menyalurkan ya produk-produk kita. Kemudian yang terakhir ini ya, kayaknya, oh ya yang terakhir adalah customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Jadi untuk hubungan pelanggan ini ada banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan berdasarkan segmen yang kita lakukan. Kita bisa lakukan secara personal orang to orang atau berdasarkan chat dan lain sebagainya itu juga bisa kita lakukan untuk komunikasinya. Jadi kalau apa namanya kalau dengan cara personal assistant berarti kita punya yang namanya pegawai ini biasanya kalau di supermarket atau di Bravo kan ada yang namanya kasir dan lain sebagainya itu adalah personal assistant yang menghubungkan ya antara pembeli dan penjual gitu. Kemudian ada dedicated personal assistant ini biasanya kalau kita ke bank ada yang namanya apa namanya eh kalau lupa saya. Jadi ke bank biasanya kita butuh buka eh, apa misalkan mobile banking dan sebagainya kan kita harus ke sana untuk konsultasi. Kalau misalkan kita mau buka dana pendidikan atau dana kesehatan juga bisa. Kemudian ada self service, jadi ini pembeli melakukan proses pembeliannya secara langsung ya, dan dia oleh dia sendiri. Biasanya sudah teknologi yang canggih ini kayaknya masih banyak yang di kota-kota besar. Kemudian ada automated service, ini bisa melalui website dan sebagainya, dan ada yang terakhir bisa melalui sebuah komunitas. Nah, komunitas ini bisa komunitas lari dan sebagainya. Biasanya banyak brand-brand yang memberikan sponsorship ya untuk komunitas-komunitas. Misalkan kalau komunitas lari ya biasanya kan jadi kayak Pari memberikan sebuah sponsorship kepada komunitas tersebut. Kalau berdasarkan contoh yang tadi, jadi kalau misalkan contoh digital yang aplikasi monitoring atau kualitas air kolam ikan ini ya kita bisa melakukan layanan pelanggan ya melalui live chat atau berdasarkan websitenya dan WhatsApp-nya. Kemudian kita juga bisa memberi tutorial video dan panduan penggunaan yang mudah diakses. Jadi kalau setiap saat mereka lupa, mereka bisa buka videonya lagi untuk buka tutorialnya. Bisa grup komunitas ya, pengalaman. Biasanya kalau komunitas kan kita bisa saling sharing ya, sharing masalah kita. Kemudian apabila mereka pernah mengalami, kadang kalau komunitas kan ilmu itu ya wis dikekno kayak gitu, atau dibagi itu sering terjadi. Nah kalau teman-teman pengen gabung komunitas, banyak sih di Tulungagung yang berkaitan dengan kewirausahaan dan sebagainya itu masih banyak. Kemudian ada program loyalitas ya, jadi ini biasanya potongan harga untuk perpanjangan langganan. Nah, ini misalkan kalau teman-teman pakai member ya, jadi misalkan ke Bravo atau ke Indomaret, Alfamart buat member, kemudian kalian beli dapat potongan harga khusus member kayak gitu atau dapat poin. Nah, itu juga bisa terjadi. Kemudian kalau dari produk digital ini ada dukung teknis 24 jam kali 7 hari ya untuk masalah instalasi dan sensor ya. Ini adalah garansi ya yang bisa diberikan kepada pembeli ke penjual ya, yaitu adalah dukungan teknis ini juga sangat dibutuhkan. Kemudian kalau yang pembuatan dashboard atau laporan keuangan UMKM ini ya ini, jadi sebelum kita jual produk kita ya, sebelum kita jual produk dashboard ke UMKM, jadi kita harus perlu melakukan konsultasi awal ya untuk memahami kebutuhan laporan yang diperlukan mereka. Jadi mereka itu pengen nih yang ditampilkan apa, yang dibutuhkan apa ya. Jadi kalau misalkan cuma penjualan terus keuntungan dan rugi itu juga bisa jadi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian ada panduan penggunaan dashboard dalam bentuk video atau modul ya. Ini juga sangat penting. Kadang kan orang mau belajar itu caranya beda-beda ya. Jadi ada yang harus melalui video itu lebih cepat ditangkap. Kemudian ada yang pakai modul, itu juga bisa dengan cara mereka membaca, atau dengan cara ketemu langsung.
dijelaskan secara langsung itu juga ada seperti itu. Jadi tiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda karena kita jualan jasa ya. Paling enggak kita harus menyiapkan semua itu kayak gitu. Kemudian ada layanan bantuan yang melalui chat untuk kendala teknis selama periode tertentu. Nah, ini juga bisa kita berikan layanannya. Kemudian ada penawaran paket pemeliharaan bulanan untuk update fitur atau penyempurnaan data. Ini juga adalah sebagai after sales ya. Jadi kalau ibaratnya kayak kita punya apa namanya listrik rumah ya, kita pakai PLN, misalkan daya kita di rumah itu 450 kWh, misalkan. Nah, ternyata listrik kita itu konsumsinya lumayan besar, kemudian listrik kita sering mati atau anjret gitu ya. Nah, itu biasanya nanti kita akan dapat telepon dari pegawai PLN untuk melakukan apa namanya update ya, update atau upgrade daya yang kita miliki. Jadi 450 biasanya dia disuruh update ke 900 atau 1300. Nah, biasanya eh, biayanya juga kadang ada promo, ini juga bisa terjadi. Kemudian ada yang terakhir dokumentasi dan template tambahan sebagai bentuk dukungan berkelanjutan, ini juga sangat penting dalam produk-produk jasa yang teman-teman jual kayak gitu ya. Nah, ternyata sudah berakhir. Barangkali dari sini ada yang mau teman-teman tanyakan terlebih dahulu, silakan bisa secara langsung atau melalui chat ya. Jadi ini harapannya banyak yang tanya karena ini sangat penting ya. Silakan teman-teman. Silakan bisa tanya melalui chat atau langsung. Silakan. Jangan sungkan-sungkan. Silakan teman-teman. Ada yang mau tanya? Nah, saya stop screen dulu aja. Stop share aja ya, biar kelihatan wajahnya. Nah, oke. Silakan mas-mas, mbak-mbak, semuanya silakan bertanya, jangan sungkan ya. Dari 20 berapa ini? 25 orang ya. Silakan bertanya. Untuk absensinya, kemudian dan lain sebagainya akan di-share oleh Mas Amar atau Pak Amar ya. Dia akan di-share oleh Pak Amar. Silakan dituruti. Nah, itu. Silakan Mas Monggo, Mbak bertanya. monggo untuk teman-teman ini saya share untuk apa namanya absensinya. Kemudian mohon untuk teman-teman habis ini on cam kita akan melakukan sesi screenshot. Tapi nanti aja silahkan persiapkan pertanyaan dulu ini sama saya share link absensinya ya. Silakan teman-teman. Silakan bertanya. Ayo silakan bertanya. Masa nggak ada yang tanya? Jangan seperti kuliah ya. Kalau kuliah saya nggak tahu, teman-teman tuh nggak ada yang tanya Pak kuliah. Ini sesi santai, bisa langsung bertanya ya. Eman-eman. Kalian kuliah nggak ada ilmu yang didapat. Silakan, Guru Ngono. Silakan tanya teman-teman. Monggo bisa bertanya via chat ataupun via on mic bebas. Silakan untuk teman-teman sambil mempersiapkan pertanyaan juga melakukan absensi. Kami tunggu untuk absensinya. Jadi ketika Zoom ini nanti selesai akan langsung kami close untuk absensinya. Jadi silahkan untuk segera melakukan absensi ya.
Halo teman-teman, Mas, Mbak, monggo silakan bertanya. Oke, kami beri waktu sampai 4 menit lagi ya. Jadi jam 1.35, silakan teman-teman untuk mempersiapkan pertanyaan serta melaksanakan absensi. Kemudian nanti saya mohon untuk on cam, kita akan screenshot hasil kegiatan hari ini ya. Ayo teman-teman, silakan. Ada yang mau tanya? Halo, halo, adakah orang di sana? Mungkin jika sudah absensinya, silakan untuk teman-teman menghidupkan kamera terlebih dahulu. Kita akan melaksanakan screenshot kegiatan hari ini. Monggo di on cam kan semua. Monggo on cam loh. Ternyata banyak orang, tapi kok diem semua. Oh, on cam. Silakan untuk on cam. Monggo on cam wis biar on cam gimana. Oke. Nyun sewu Pak Panggi, ini saya ambil screenshot. Monggo dipersiapkan untuk teman-teman. Ya, nanti Mas Alvin ya, sebentar nanti akan kita lakukan penjawabannya. Monggo sambil menyiapkan pertanyaan sama saya screenshot ini ya. Oke, teman-teman silakan menghadap kamera. Mbak Fitria Dania silakan diturunkan kameranya biar jelas. Oke. Jangan lupa kita formal dulu ya teman-teman. Hitungan ketiga jangan lupa senyum. Satu, dua, tiga. Oke, bentar. Oke, kemudian jempol di dekat pipi ya. Oke, jangan lupa mepet dulu, kita jempol di dekat pipi. Hitungan satu, dua. Ayo Mas, Mas Faiz UI nggak jempolnya mana ini jempolnya? Ayo jempol satu, dua. Senyum, senyum. Satu, dua. Mbak Putri Nur Aini nggak ada orangnya. Oke, kita coba lagi ya, lagi lah. Jempolnya mana jempolnya? Satu, senyum. Satu, dua, tiga. Oke, oke. Terima kasih kawan-kawanku atas ini tadi. Silakan dilanjut ke Pak Panggi yaitu tentang pertanyaan. Ini padahal banyak yang ikut loh ya, banyak yang memperhatikan. Monggo silakan tanya, nggak usah sungkan. Karena kita ini bukan sesi perkuliahan, tapi sesi tentang apa namanya konsul tentang usahanya teman-teman. Jadi monggo dikonsulkan.
Jangan sampai teman-teman itu juga rugi waktu ya. Monggo dilanjut, Pak. Baiklah, ini ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, untuk jasa joki tadi kan komputernya banyak, sedangkan layanan dan harga yang kita berikan juga sama seperti di pasaran. Kira-kira bagaimana cara kita mencari customer dengan minim testimoni? Terima kasih Pak. Nah ini sing kalau kita kalah testimoni ya minta bantuan teman-teman kita sendiri aja untuk ngasih testimoni. Karena kan testimoni kan bisa dilakukan oleh siapapun ya. Jadi teman-temanmu aja yang suruh kasih testimoni sehingga testimoni juga akan banyak. Kalau dari segi layanan dan harga yang sama ya, misalkan hari pengerjaannya sama, kemudian harganya sama. Nah, ini juga bisa minta kalau testimoni ya bisa minta testimoni temanmu untuk up ya jasa jokimu kayak gitu. Atau jasa joki dari mulut ke mulut, dari teman ke teman kan juga bisa. Oh saya dulu pernah pakai jasanya ini. Nah, saya boleh nggak minta kontaknya kayak gitu juga bisa. Jadi ya wes, sing paling gampang ya itu, yang paling deket aja lah, jangan jauh-jauh. Kalau minim testimoni ya minta bantuan testimoni, itu juga bisa dilakukan. Silakan, ada yang lainnya atau Mas Alvin ya, ada pertanyaan lainnya? Saya persilakan. Teman-teman yang lainnya silakan. Sebentar, Mbak Putri Nuraini, ini pertanyaan lebih baik saya fokus pakai satu jalur penjualan dulu atau langsung coba beberapa jalur penjualan sekaligus. Ini tergantung produknya ya Mbak. Ini produknya apa dulu ya? Produknya Mbak Putri ini apa? Produk yang ingin ditawarkan atau yang dijual. Halo Mbak Putri. Ini produknya apa Mbak? Ini harus dilihat produknya dulu ya. Ya, misalkan kalau apa namanya? Kayak kita jualan pentol ya. Nah, pentol kan biasanya secara langsung ya. Jualannya kan satu dulu. Terus kalau kita sebagai mahasiswa dengan cara jualan secara langsung kita kesusahan kan biasanya kita buat update status BWA, terus open order dan sebagainya itu juga bisa kita lakukan ya. Terus misalkan karena kita B-order sudah kewalahan, ya kita biasanya buatnya produk atau pentol tadi kan dalam skala besar. Dan skala besar itu kan juga nanti bisa dijual dalam bentuk frozen food. Nah, frozen food kan juga bisa by apa online dan lain sebagainya itu juga bisa ya. Jadi bisa dicoba satu-satu dulu aja yang sekiranya kita yakin yang mana kita bisa lakukan dulu ya. Jadi kalau secara langsung bersamaan nanti tambah bingung kalau yang yang melakukan kita sendiri kayak gitu ya. Oke Mbak Putri, ada yang lainnya? Halo, halo. Monggo teman-teman, Ada orang di sebelum sana? sebelum diakhiri, monggo bertanya yuk. Eman-eman kalau nggak bertanya ini. Soalnya kan juga masih ada waktu seperti itu. Aduh, silakan Mas, Mbak. Mbak Mas, silakan bertanya. Ini bukan duduk kuliah, nah, kuliah ya. Paling pasti malu-malu untuk bertanya. Silakan bertanya. Maka sudah cukup kan? Ada yang tanya? Monggo yang ingin bertanya dan saya ingatkan untuk teman-teman yang belum absen, segera absen. Karena nanti ketika Zoom ini selesai, teman-teman tidak akan bisa melakukan absensi ya.
Mungkin apakah sudah cukup untuk diskusinya teman-teman di tahap webinar hari ini? Halo? Kalau sudah kasih reaction jempol dong, kasih reaction. Jempolnya mana nih? Masuk cuma Alvin, mana lagi? Yang udah cukup silakan kasih jempol dong, jempol. Mungkin sudah cukup Pak Panggi, mohon untuk closing statement-nya pada webinar hari ini Pak Panggi. Closing statement. Saya ya udah. Closing statement dari saya, jadilah manusia yang bermanfaat ya. Kemudian banyaklah belajar, kalau nggak tahu silahkan bertanya, jangan diam aja ya, itu sangat penting ya. Kalau kalian malu bertanya setelah di jalan itu kan kata-kata yang sering kita dengar dari orang-orang ya. Jadi kalau teman-teman apa kuliah tujuannya kan biar pinter ya. Nah, biar pinter kan ya harus sering banyak bertanya, bukan cuma datang aja. Terus banyak-banyaklah mencari teman yang bermanfaat. Ya. Itu aja sih dari saya. Guys, terima kasih atas waktu yang teman-teman berikan untuk acara ini. Semoga acara ini sukses selalu ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-temanku semua, untuk webinar minggu kedua ini alhamdulillah telah terlaksana dengan baik dan semoga teman-teman semua pada kegiatan hari ini bisa mendapatkan manfaat yang barokah dan membantu proses pengetahuan dan penambahan wawasan dalam bisnis yang akan teman-teman bikin. Jadi untuk teman-teman, terima kasih atas konsistensinya. Kita masih ada 2 kali webinar lagi, yaitu di Rabu depan tanggal 26 atau 27, kemudian minggu depannya lagi di awal minggu bulan Desember. Semoga teman-teman yang hari ini tetap konsisten hingga nanti tahap terakhir yaitu pembuatan BMC bisnis teman-teman semua, sehingga nanti akan diseleksi ketika yang lolos nanti bisa masuk ke mentoring dan akan mendapatkan pendampingan khusus dari unit inkubator bisnis Universitas Bhinneka PGRI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sekaligus moderator pada kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.